Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita belajar tematik, yaitu di tema 5 ekosistem. Tapi sekarang kita sudah masuk di subtema 2, yaitu tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Tentunya di kelas 5 SD. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita harus melakukan persiapan belajar. Nah, jangan lupa, jangan bangun tidur langsung buka buku. Harus mandi dulu, persiapkan dulu apa yang mau dipersiapkan. Setelah itu, membaca doa sebelum belajar. Wajib ya. Hari ini kita belajar PPKN tema 5, subtema 2 di pembelajaran 3, 4, dan 6. Tentunya bersama Miss Agus Seriana Sari Tambunan. Kita masuk ke pembelajaran 3 tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan Sumpah Pemuda yang sudah kita pelajari di subtema 1. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Semangat itu semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada kongres itu, bangsa Indonesia mengakui tanah air satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 WIB. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau yang sekarang berada di Jalan Proklamasi nomor 1. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah dibuat, Soekarno meminta Sayuti Malik mengetik naskah tersebut dengan ditemani BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia. Dan penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda, yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama Indonesia. Perhatikan gambar di samping ini untuk mengetahui isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah surat proklamasi Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, ini adalah saat Bapak Soekarno membacakan hasil proklamasinya atau teks proklamasinya. Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini adalah gambar saat mereka sedang mengibarkan bendera merah putih. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerja sama seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, seperti ada yang menjahit bendera merah putih, ada yang menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, serta ada yang menjaga keamanan selama proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi kemerdekaan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Maka itu mereka bersatu dengan menyiapkan yang 3 poin ini tadi. Nah, ini adalah gambar Bapak Soekarno. Ini sumbernya dari Wikipedia. Ini adalah Bapak Muhammad Hatta.
Sedangkan ini adalah Sayuti Melik, dan ini adalah Ibu Fatmawati. Kita masuk ke pembelajaran 4 tentang persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau lain. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Misalnya, wilayah dekat laut menghasilkan garam dan sumber daya laut. Sedangkan wilayah dataran tinggi menghasilkan perkebunan seperti teh. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Dua pulau yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya nih, Pulau Madura memiliki sumber daya garam yang melimpah. Sumber daya alam berupa garam tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau, salah satunya Pulau Kalimantan. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka. Artinya mereka saling bekerja sama. Nah, ini adalah gambar penduduk warga sedang melakukan pengambilan garam gitu. Jadi dengan adanya kerjasama, sumber daya alam berupa garam dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk ke pembelajaran 6 tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan, misalnya saat membangun jembatan untuk kepentingan bersama warga desa. Nah, ini adalah gambar warga desa sedang membangun jembatan sebagai jalan darat untuk penghubung antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Gotong royong juga banyak diterapkan di lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama, ini adalah gotong royong di lingkungan rumah. Selanjutnya, ini adalah contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Kita akan menghargai, menghormati, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri. Manfaat semangat kekeluargaan antara lain meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan semangat kekeluargaan, kehidupan menjadi aman dan damai. Nah, tadi adalah materi akhir PPKN tema 5 subtema 2. Semoga anak-anak MIS bisa paham isi materi hari ini dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.